Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di sana? Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat bertemu lagi. Nah, materi hari ini tidak kalah menarik dari materi yang sebelumnya. Hari ini kita akan mengenal tentang sekolah lanjutan tingkat atas. Setelah lulus dari SMP atau MTS, kira-kira kalian sudah tahu belum ingin melanjutkan ke sekolah mana? Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, bagi kalian yang sudah menyelesaikan pendidikan SMP atau MTS, usahakan ya untuk melanjutkan ke pendidikan yang berikutnya. Ada 4 jenis sekolah lanjutan tingkat atas yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah SMA atau sekolah menengah atas, yang kedua adalah MA atau madrasah aliyah, yang ketiga adalah SMK atau sekolah menengah kejuruan, dan yang keempat adalah MAK atau MA+, yakni madrasah aliyah kejuruan atau madrasah aliyah plus keterampilan. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu agar kalian dapat mengerti apa saja perbedaan dari sekolah-sekolah ini. Yang pertama adalah SMA atau sekolah menengah atas. Kalian sudah pasti tahu ya apa itu SMA. SMA merupakan jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh dalam waktu 3 tahun mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Pendidikan di SMA mengutamakan teori agar rata-rata lulusan mendapatkan nilai ujian dan pengetahuan yang lebih baik dan memuaskan. Pada SMA, menyediakan mata pelajaran umum seperti IPA, IPS, dan bahasa. Oleh karena itu, untuk lulusan SMA disarankan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi sebelum menempuh arah karir profesi yang kalian inginkan. Berikutnya adalah Madrasah Aliyah atau MA. Jenjang pendidikan Madrasah Aliyah setara dengan SMA, hanya saja pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Kurikulum MA sama dengan kurikulum SMA. Namun, pada MA, porsi pendidikan agama Islam lebih banyak dari SMA. MA menyediakan mata pelajaran umum seperti matematika dan ilmu alam atau disingkat dengan MIA, ilmu-ilmu sosial atau disingkat dengan IIS, dan ilmu-ilmu keagamaan atau disingkat dengan IIK, serta ilmu bahasa dan budaya atau IBB. Yang berikutnya adalah sekolah menengah kejuruan atau SMK. SMK merupakan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah setara dengan SMA dan MA. Berdasarkan Perdirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 /D-TK/2018 terdapat beberapa bidang keahlian pada sekolah menengah kejuruan. Yang pertama adalah bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Yang kedua, energi dan pertambangan. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, kesehatan dan pekerjaan sosial. Yang kelima, agrobisnis dan agroteknologi. Yang keenam, kemaritiman. Yang ketujuh, bisnis dan manajemen. Yang kedelapan, pariwisata. Dan yang kesembilan, seni dan industri kreatif. Wah, banyak sekali ya. Langsung aja ya kita bahas satu persatu agar kalian paham
Apa saja sih jurusan pada sekolah menengah kejuruan? Siapa tahu salah satunya adalah jurusan yang kalian inginkan. Yang pertama adalah bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Ada 13 program keahlian yang perlu kalian ketahui. Nomor 1, teknik konstruksi dan properti. Terdiri dari konstruksi gedung sanitasi dan perawatan, konstruksi jalan irigasi dan jembatan, bisnis konstruksi dan properti, desain permodelan dan informasi bangunan. Yang kedua, teknik geomatika dan geospasial, terdiri dari teknik geomatika, informasi geospasial. Yang ketiga, teknik ketenaga listrikan, terdiri dari teknik pembangkit tenaga listrik, teknik jaringan tenaga listrik, teknik instalasi tenaga listrik, teknik otomasi industrial, teknik pendinginan dan tata udara, teknik tenaga listrik. Program keahlian keempat adalah teknik mesin, terdiri dari teknik pemesinan, teknik pengelasan, teknik pengecoran logam, teknik mekanik industri, teknik perancangan dan gambar mesin, dan teknik fabrikasi logam dan manufaktur. Program keahlian kelima, teknologi pesawat udara, terdiri dari airframe power plant, aircraft machining, aircraft sheet metal forming, airframe mekanik, aircraft electricity, aviation electronics, dan electrical avionics. Program keahlian berikutnya adalah teknik grafika, terdiri dari desain grafika dan produksi grafika. Program berikutnya adalah teknik instrumentasi industri, terdiri dari teknik instrumentasi logam dan instrumentasi dan otomatisasi proses. Program keahlian ke-8 adalah teknik industri, terdiri dari teknik pengendalian produksi dan teknik logistik. Program keahlian ke-9 adalah teknologi tekstil, terdiri dari teknik pemintalan serat buatan, teknik pembuatan benang, teknik pembuatan kain, dan teknik penyempurnaan tekstil. Program keahlian berikutnya adalah teknik kimia, terdiri dari analisis pengujian laboratorium, kimia industri, kimia analisis, dan kimia tekstil. Program keahlian ke-11 adalah teknik otomotif, terdiri dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik alat berat, teknik bodi otomotif, teknik ototronik, teknik dan manajemen perawatan otomotif, otomotif daya dan konversi energi. Teknik perkapalan terdiri dari konstruksi kapal baja, konstruksi kapal non-baja, teknik pemesinan kapal, teknik pengelasan kapal, teknik kelistrikan kapal, desain dan rancang bangun kapal, dan interior kapal. Program keahlian ke-13 adalah teknik elektronikatif, terdiri dari teknik audio-video, teknik elektronika industri, teknik mekatronika, teknik mekatronika daya dan komunikasi, serta instrumentasi medik. Bidang keahlian berikutnya adalah energi dan pertambangan, terdiri dari 3 program keahlian, yakni teknik perminyakan, yang terdiri dari teknik produksi minyak dan gas, teknik pemboran minyak dan gas, teknik pengolahan minyak, gas, dan petrokimia. Yang kedua, geologi pertambangan. Yang ketiga, teknik energi terbarukan, terdiri dari teknik energi surya hidro dan angin, dan teknik energi biomasa. Bidang keahlian berikutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi, terdiri dari 2 program keahlian. Yang pertama, teknik komputer dan informatika, terdiri dari rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia, sistem informatika jaringan dan aplikasi,
Yang kedua, teknik telekomunikasi, terdiri dari teknik transmisi telekomunikasi dan teknik jaringan akses telekomunikasi. Bidang keahlian berikutnya adalah kesehatan dan pekerjaan sosial, terdiri dari 5 program keahlian. Yang pertama adalah keperawatan dengan jurusan asisten keperawatan. Yang kedua adalah kesehatan gigi dengan jurusan dental asisten. Yang ketiga adalah teknologi laboratorium medik dengan jurusan teknologi laboratorium medik. Yang keempat adalah farmasi dengan jurusan farmasi klinis dan komunitas serta farmasi industri. Yang kelima adalah pekerjaan sosial dengan jurusan social care atau keperawatan sosial dan caregiver. Bidang keahlian berikutnya adalah agrobisnis dan agroteknologi, terdiri dari 6 program keahlian. Yang pertama adalah agrobisnis tanaman, dengan jurusan agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura, agrobisnis tanaman perkebunan, pemuliaan dan pembenihan tanaman, landscape dan pertamanan, produksi dan pengelolaan perkebunan, serta agrobisnis organik ekologi. Yang kedua, agrobisnis ternak, terdiri dari agrobisnis ternak ruminansia dan agrobisnis ternak unggas, serta industri peternakan. Yang ketiga adalah kesehatan hewan yang terdiri dari jurusan keperawatan hewan dan kesehatan dan reproduksi hewan. Yang keempat adalah agrobisnis pengolahan hasil pertanian dengan jurusan agrobisnis pengolahan hasil pertanian, pengawasan mutu hasil pertanian, dan agroindustri. Yang kelima adalah teknik pertanian, terdiri dari alat mesin pertanian dan otomatisasi pertanian. Yang keenam adalah kehutanan, terdiri dari jurusan teknik inventarisasi dan pemetaan hutan, teknik konservasi sumber daya alam, teknik rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan teknologi produksi hasil hutan. Bidang keahlian berikutnya adalah kemaritiman, terdiri dari 4 program keahlian. Yang pertama, pelayaran kapal penangkap ikan, terdiri dari jurusan nautika kapal penangkap ikan dan teknik kapal penangkap ikan. Yang kedua, pelayaran kapal niaga, terdiri dari nautika kapal niaga dan teknika kapal niaga. Yang ketiga adalah perikanan, terdiri dari jurusan agrobisnis perikanan air tawar, agrobisnis perikanan air payau dan laut, agrobisnis ikan hias, agrobisnis rumput laut, dan industri perikanan laut. Yang keempat, pengolahan hasil perikanan, yang terdiri dari jurusan agrobisnis pengolahan hasil perikanan. Bidang keahlian berikutnya adalah bisnis dan manajemen, terdiri dari 4 program keahlian. Yang pertama, bisnis dan pemasaran, terdiri dari jurusan bisnis daring dan pemasaran, serta retail. Yang kedua, manajemen perkantoran, terdiri dari jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang ketiga adalah akuntansi dan keuangan, terdiri dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, perbankan dan keuangan mikro, serta perbankan syariah. Yang keempat adalah logistik, terdiri dari jurusan manajemen logistik. Bidang keahlian berikutnya adalah pariwisata, terdiri dari 4 program keahlian. Yang pertama, perhotelan dan jasa pariwisata, terdiri dari jurusan usaha perjalanan wisata, perhotelan, wisata bahari dan ekowisata, hotel dan restoran. Yang kedua adalah kuliner, terdiri dari jurusan tata boga. Yang ketiga adalah tata kecantikan, terdiri dari jurusan tata kecantikan kulit dan rambut, serta jurusan spa dan beauty terapi. Yang keempat adalah tata busana, terdiri dari jurusan tata busana dan jurusan desain fashion. Bidang keahlian yang terakhir adalah seni dan industri kreatif, terdiri dari 8 program keahlian. Yang pertama,
program keahlian seni rupa, terdiri dari jurusan seni lukis, seni patung, desain komunikasi visual, desain interior dan teknik furnitur, serta jurusan animasi. Yang kedua, desain dan produk kreatif kria, terdiri dari jurusan kria kreatif batik dan tekstil, kria kreatif kulit dan imitasi, kria kreatif keramik, kria kreatif logam dan perhiasan, serta kria kreatif kayu dan rotan. Yang ketiga, seni musik, terdiri dari jurusan seni musik klasik dan seni musik populer. Yang keempat, seni tari, terdiri dari jurusan seni tari dan penataan tari. Yang kelima, seni karawitan, terdiri dari jurusan seni karawitan dan penataan karawitan. Yang keenam, seni pedalangan, terdiri dari jurusan seni pedalangan. Yang ketujuh, seni teater, terdiri dari jurusan pemeranan dan jurusan tata artistik teater. Yang kedelapan, seni broadcasting dan film, terdiri dari jurusan produksi dan siaran program radio, produksi dan siaran program televisi, produksi film dan program televisi, serta jurusan produksi film. Nah, itu tadi adalah bidang keahlian pada sekolah menengah kejuruan. Sekarang kita akan membahas jenis sekolah lanjutan yang berikutnya, yakni Madrasah Aliyah Kejuruan atau MA Plus Keterampilan. Madrasah Aliyah Kejuruan merupakan jenjang pendidikan menengah setara dengan SMK, SMA, ataupun MA yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Selain mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan pada MA, pada Madrasah Aliyah Kejuruan atau MA Plus Keterampilan juga terdapat peminatan keterampilan khusus seperti multimedia, tata busana, tata boga, TKJ, dan lain sebagainya. Jadi, selain mempelajari ilmu agama Islam, kalian juga akan mendapatkan bekal keterampilan khusus yang berguna untuk arah profesi karir kalian. Menarik sekali ya. Nah, kalian bisa cari nih di daerah kalian apakah terdapat Madrasah Aliyah Plus Keterampilan atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Karena tidak semua daerah memiliki Madrasah Aliyah dengan plus keterampilan atau kejuruan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan jenis-jenis sekolah lanjutan tingkat atas. Jadi, setelah lulus dari SMP atau MTS ini, sekolah mana yang akan kalian tuju? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Ingat ya, pilihlah sekolah lanjutan yang sesuai dengan arah cita-cita kamu. Jangan sampai kalian memilih sekolah lanjutan hanya karena ikut-ikutan teman. Jangan ya, karena masa depan kalian dimulai dengan apa yang kalian pilih hari ini. Saya akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.